Aku memasuki pintu gerbang yang terbuat dari kayu, berbentuk melengkung seperti gapura dengan tulisan Sanskerta yang tidak aku mengerti maknanya. Aku melihat banyak warga yang sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang sedang berbelanja sayuran. Kebetulan di sini ada pasar pagi yang menjual sayuran dan kebutuhan lainnya. Tapi aku tak tahu nama pasar pagi ini. Kondisi pasar pagi ini cukup ramai dipenuhi oleh warga Kampung Lawu. Namun, ada satu kejanggalan yang aku perhatikan. Mereka berinteraksi tidak terdengar suaranya. Mulut mereka bergerak, namun suaranya tidak aku dengar begitu jelas. Mungkin karena terlalu ramainya. Jadi, telingaku agak kesulitan mendengar dengan jelas. Wajah mereka pun hampir terlihat sama semua. Kebanyakan dari mereka ada yang tersenyum semua dan sebagian ada yang hanya diam saja. Mereka berlalu lalang membeli kebutuhan di pasar ini. Lalu aku mencoba untuk membeli makanan dan oleh-oleh untuk keluargaku. Sebelum membelinya, aku ingin bertanya kepada salah satu warga tentang jalan menuju kota. Berharap mereka memberitahu info yang jelas agar aku segera sampai di rumah yang sangat aku rindukan, serta kawan-kawanku yang pasti sudah mencariku ke sana kemari. Aku menghampiri seorang kakek yang belum terlalu tua. Usianya sekitar kurang lebih 60 tahun. Kakek itu memakai baju berwarna hitam dan celana batik coklat, serta kepalanya memakai peci seperti warga-warga lainnya. Aku lihat kakek itu sedang menjemur padi di depan rumahnya yang dekat dengan pasar pagi ini. Aku mencoba untuk mendekati kakek tersebut dan berharap memperoleh info jalan keluar menuju Jakarta. "Permisi, Kek." "Iya, Neng." Aku bahagia sekali mendengar balasannya, karena baru kali ini aku mendengar suara manusia lagi semenjak 2 hari aku tersesat di Gunung Lawu. Kek, mohon maaf, aku ingin bertanya, kakek tahu tidak jalan menuju Jakarta ke arah mana ya, Kek?" "Jakarta? Memang kamu dari mana? Mau kemana?" Raut wajah kakek tersebut terlihat sangat bingung menatapku. "Aku sudah 2 hari, Kek, tersesat di Gunung Lawu ini. Aku ingin sekali pulang, Kek." Aku tak kuasa menahan air mata yang jatuh membasahi pipiku. Lalu si kakek menuntunku untuk duduk di kursi kayu yang berada di teras depan rumahnya. "Bentar ya, kakek ambilkan air minum dulu. Kamu duduk dan istirahat sebentar di sini ya." "Terima kasih, Kek." Kakek pun masuk ke rumah untuk mengambilkan air. Aku melihat kakek hanya sendirian di rumah ini. Mungkin keluarga yang lainnya sedang belanja ke pasar atau sedang memasak di dapur. "Neng, diminum dulu airnya. Coba kamu ceritakan bagaimana kronologi sehingga kamu bisa tersesat seperti ini." Aku meminum air teh manis hangat buatan kakek, dan aku bersyukur sekali karena bertemu dengan seseorang yang sangat baik hati. Aku memutuskan untuk menceritakan kejadian yang aku alami sehingga aku tersesat dan terpisah dari kawan-kawanku. Kakek mendengarkan ceritaku sangat khusyuk sekali, sambil memandangku dalam-dalam. "Jadi begini, Kek. 2 hari lalu aku melakukan pendakian bersama kawan-kawanku 5 orang. Tapi ketika padang savana, tiba-tiba kabut turun lebat sekali dan kami seperti dikejar oleh makhluk besar yang langkah kakinya terdengar seperti gemuruh, Kek. Kami pun berlari sekencang-kencangnya dan pada saat itu sedang hujan deras, Kek. Lalu aku tertinggal oleh kawan-kawan karena aku terjatuh dan setelah itu aku sudah tak mendengar suara-suara kawan-kawan berlari. Aku tak sadarkan diri sampai menjelang pagi tiba. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di bibir tebing-tebing, Kek, yang depannya itu sebuah jurang yang sangat tinggi. Aku menangis terseduh-seduh seakan dada ini sesak sekali mengingat kejadian itu.
Di sisi lain, aku bahagia karena akhirnya aku bisa menceritakan ini ke salah satu orang baik yang mudah-mudahan bisa membantuku untuk keluar dari Gunung Lawu ini dan bisa hidup normal lagi seperti dulu. Astagfirullah, kamu sabar ya. Insya Allah, kakek akan membantumu. Alangkah berbesar hatiku mendengar ucapan kakek tersebut. Aku beruntung bertemu orang baik sebaik kakek. Terima kasih banyak, kek. Aku memegang tangan kakek dan menciumnya dengan bertekuk lutut. Aku menganggap kakek ini adalah malaikat yang hadir di saat kondisi genting seperti ini. Aku membayangkan kakek ini adalah kakek yang sering hadir di mimpiku selama tersesat, yang memberikanku sebungkus makanan. Walau wajah kakek tersebut tidak mirip, tetapi aku menganggap beliau adalah malaikat yang Allah kirimkan untuk membantuku agar bisa keluar dari gunung ini. Kakek adalah orang yang baik dan lembut sekali. Tutur bahasanya sangat tertata dengan baik. Kakek boleh bertanya, Neng? Iya boleh, kek. Sebelum pendakian, kamu pernah menemukan sesuatu lalu mengambilnya tidak? Apa ya, kek? Aku kembali mengingat-ingat kejadian sebelum mendaki. Sepertinya aku pernah melakukan sesuatu, tapi aku lupa. Aku lupa, kek. Sepertinya tak ada sesuatu yang aku lakukan, kek. Kamu yakin? Kakek sepertinya mengetahui sesuatu yang tanpa aku sadari. Aku benar-benar tak mengingatnya. Iya, kek. Aku tak ingat sama sekali. Yang aku ingat hanya makan di base camp Candi Cetok bersama teman-temanku. Ya sudah, mungkin kamu butuh istirahat dulu. Sepertinya kamu sudah lelah sekali. Aku boleh bermalam di rumah kakek? Tentu saja boleh. Yuk, kakek tunjukkan kamar tidur ke dalam. Kakek pun mengajakku untuk beristirahat semalam di sini. Rumah kakek masih sangat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan ukurannya pun tidak besar. Maaf ya, Neng, rumah kakek jelek. Beginilah kehidupan kakek. Tak apa-apa, kek. Justru aku berterima kasih sekali karena kakek sudah banyak menolongku. Maaf, kek. Kakek tinggal sendiri di sini. Aku terpaksa menanyakan ini karena aku pun penasaran sekali. Siapa tahu ada nenek yang bisa menemaniku tidur malam ini. Kakek tinggal bersama anak kakek, Neng, yang berusia 30 tahun. Tapi dia sedang pergi ke pasar membeli sayuran. Istri kakek sudah lama meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kakek yang sabar ya. Iya, Neng. Kamu istirahat dulu ya. Enggak, kek, nanti aja. Aku ingin jalan-jalan sebentar ya, kek, ke pasar itu. Kamu mau beli apa? Kalau ada baju, aku ingin beli, kek, untuk salinan nanti malam aku tidur. Oh, ya sudah. Kamu hati-hati ya. Dan kalau tidak ada yang disuka, usahakan kamu membeli apa saja yang ada di sana. Harus beli ya, jangan tidak. Iya, kek. Aku pun bingung, mengapa kakek bisa berbicara seperti itu. Mungkin saja kakek hanya tidak enak dengan para penjual sana jika aku tidak membeli jualannya. Aku berpikir positif saja. Aku pun segera mencari para penjual yang menjual baju-baju tidur. Kebanyakan di sini menjual barang-barang yang belum aku kenal. Rasanya sangat asing di mataku, seperti barang-barang peninggalan zaman dahulu kala. Lalu yang membuat aku kaget, ada yang menjual daging-daging tikus, kelelawar, babi, anjing, dan hewan-hewan menjijikan lainnya. Apa memang warga sini sering makan hewan-hewan seperti itu? Aku juga melihat para pedagang di sini hanya diam dan tersenyum saja.
Transaksi jual beli mereka menggunakan tangan. Apa memang sudah adat istiadatnya di sini? Atau bukan aku tak mengerti? Lalu aku mendengar hanya suara-suara bising yang tak jelas ucapannya. Aku melihat orang-orang di sekitar terlihat berbeda denganku dan dengan orang-orang yang sering aku lihat. Tatapannya kosong dan kulitnya bersih putih terlihat pucat sekali. Tapi lagi-lagi aku tak mau memikirkan yang macam-macam. Aku sudah sangat bersyukur bisa bertemu kampung di Gunung Lawu ini. Dan sebentar lagi aku akan diantar kakek untuk pulang ke kota. Aku pun menemui penjual baju-baju tidur. Anehnya model baju tidurnya masih sangat sederhana. Seperti model baju di zaman dahulu kala sebelum aku dilahirkan. Aku memutuskan untuk membeli baju tidur bermotif batik saja, agar tidak terlalu tua dan nyaman di badanku. Aku menanyakan harga baju ini kepada penjualnya. "Berapa Pak bajunya? Saya mau satu ya yang ini." Aku pun langsung memberikan baju ini kepada penjualnya. Namun penjualnya hanya mengangkat tangan saja. Aku bingung, yang mereka tunjukkan hanya 5 jari. Artinya 5.000 atau 50.000. "Pak, ini 50.000. Lalu bapak penjual itu mengangguk. Aku pun langsung memberikan uang selembaran yaitu 100.000 dan langsung dikembalikan satu lembar 50.000. "Terima kasih Pak." Lagi-lagi dia hanya mengangguk saja. Apa karena warga sini tidak bisa berbicara bahasa Indonesia ya? Dalam hatiku berkata. Lalu aku pulang ke rumah kakek dan sudah tak sabaran ingin mandi dan tidur. Sepertinya sudah mau malam karena matahari sudah terbenam. Aku melihat orang-orang di pasar sini masih saja ramai seperti awal kulihat. Dan sebagian wajah-wajah mereka sama seperti yang tadi awal aku lihat yang lalu lalang. Entahlah, aku tak mau ambil pusing. Yang penting besok aku kembali ke kota bersama kakek. Tak terasa, aku sudah 3 hari tersesat di Gunung Lawu ini. Tak terasa waktu sudah malam. Aku pun akhirnya bertemu dengan anak gadis si kakek. Wajahnya cantik sekali dan murah senyum. Aku memanggilnya dengan sebutan Kak Jasmine, karena usianya lebih tua dariku. Kulitnya putih dan rambutnya sangat panjang. Ternyata dia seorang biduan di kampung ini. Kami bertiga duduk santai di teras depan rumah kakek, sambil melihat keramaian di sekitar pasar yang belum sepi-sepi sampai malam ini. "Dek, aku mau tampil loh malam ini," ucap Kak Jasmine. "Wah, tampil apa Kak?" "Aku mau nari adat dek, kamu mau lihat?" "Wah, kakak bisa nari juga ya?" "Itu memang sudah pekerjaanku dari dulu dek." "Kakak hebat banget." "Aku mau lihat kakak menari kak. Aku ikut ya ke acara malam ini." "Iya dek, ikut kakak ya." "Kakak ikut tidak?" "Tidak dek, kakak jaga rumah saja." Aku dan Kak Jasmine pun pergi ke acara adat malam ini. Aku tak tahu ini sudah jam berapa, karena tak ada jam sama sekali. Perkiraanku ini baru jam 7, karena belum lama aku melaksanakan sholat berjamaah dengan kakek dan Kak Jasmine. Aku pun berjalan menuju keramaian di sana, dan sepertinya warga kampung sudah berkumpul. Aku melihat semuanya membawa makanan. Aku tak tahu ini acara apa. Aku pun bertanya kepada Kak Jasmine. "Kak, ini acara apa ya namanya?" "Ini acara adat dek yang dilaksanakan sebulan sekali di kampung ini. Dan kakak rutin menjadi penari di acara ini." "Oh, acara adat. Aku baru tahu kak."
Kamu duduk di sini aja ya. Kakak mau ke sana mempersiapkan pertunjukan. Iya, Kak. Aku pun duduk paling depan. Di sini disediakan banyak bangku kayu. Seluruh warga menonton acara perayaan adat ini dengan tembang lagu daerah seperti bahasa Jawa yang sering kudengar dan ada suara musik khas Jawa seperti gamelan. Aku tak tahu namanya apa. Aku menyaksikan Kak Jasmine menari diiringi dengan lagu khas Jawa. Pakaian Kak Jasmine menggunakan baju kebaya dan selendang berwarna merah. Kak Jasmine terlihat sangat anggun dan sangat cantik sekali. Tubuhnya yang aduhai membuat seluruh mata memandang kagum dengan lenggokan tangan yang lemah gemulai. Ternyata Kak Jasmine pandai sekali menari, seperti sinden jaipongan yang ada di daerahku. Lagu khas daerah Jawa terus mengiringi gerakan tubuhnya. Aku melihat satu persatu wajah warga Kampung Lawu. Dalam hatiku berkata-kata, mengapa wajah mereka seakan sama semua, dengan kulit yang putih sekali dan senyumannya dengan tatapan kosong. Suara-suara yang terdengar pun seperti suara bising dari jarak jauh yang berkerumun menjadi satu. Sulit untuk diungkapkan. Mereka tak jelas berbicara apa. Aku duduk tepat bersebelahan dengan ibu-ibu yang menggendong seorang bayi yang ada di pelukannya. Aku pun berusaha untuk mengobrol dan berkenalan dengannya. Misi Bu, Ibu asli warga sini ya? Ibu-ibu itu hanya mengangguk dan tersenyum kepadaku. Aku pun agak sungkan untuk berbicara panjang lebar. Aku mengurungkan niat untuk berkenalan lebih jauh lagi dengan ibu ini. Aku takut dan perasaanku sudah mulai tak enak. Aku mengalihkan pandanganku lagi ke Kak Jasmine yang masih menari diiringi tembang Jawa. Kadang aku melirik ke bayi yang digendong si ibu ini. Karena sedari tadi bayi ini tak bersuara. Mungkin tidur. Usianya sekitar kurang lebih 8-10 bulanan. Badannya pun gendut. Sepertinya bayi ini laki-laki. Dia digendong dengan posisi di pangkuan si ibu dan wajahnya menghadap ke depan. Tapi tak bergerak sama sekali. Aku berpikir biasanya bayi seusia itu sedang aktif-aktifnya bergerak. Apalagi jika digendong, pasti sudah tak bisa diam. Kalaupun tidur, pasti kepalanya rebahan ke pundak si ibu. Tapi posisi kepala dan badannya tegak sekali, menghadap ke arah Kak Jasmine yang sedang menari dengan indahnya. Hatiku mulai berkecamuk. Otakku mulai dipenuhi tanda tanya. Aku terus memandangi bayi ini. Mataku tak henti-henti menatap dengan hati curiga dan penasaran. Ibunya pun hanya memandang ke arah depan dengan senyuman dan tatapan kosong ke arah Kak Jasmine. Suara warga bersorak ria terdengar sangat jauh sekali, seakan suaranya memencar ke segala arah. Aku sulit untuk menjelaskan suara ini, yang pasti tak enak didengar, seperti berdengung kencang. Ketika mataku kembali menatap si bayi, tiba-tiba kepala bayi menoleh ke sampingku. Mataku berpapasan dengan matanya. Sontak aku kaget luar biasa. Bola matanya yang satu tak ada, dan keluar darah bercucuran dengan pipi yang biru lebam. Aku menjerit histeris dan berlari pulang ke rumah kakek. Tolong ada hantu! Aku menjerit sambil berlari sangat kencang menuju rumah kakek yang tak jauh dari sini. Kakek pun kelihatannya masih ada di depan teras memantau kami dari kejauhan. Aku berlari sangat kencang. Jantungku berdetak sangat kencang dan tubuhku merinding luar biasa. Masih terbayang wajah si bayi hantu itu. Aku sudah tak peduli jika semua warga melihatku ketakutan seperti itu. Kak Jasmine pun sepertinya tahu kejadian yang aku alami. Kakek, aku takut kek.
Aku memeluk kakek dan meminta tolong. "Kamu tenang, Dek. Ada apa sebenarnya? Kok kamu ketakutan begitu?" Rasanya nafas tersendat-sendat menahan rasa takut yang luar biasa. "Kamu duduk dulu dan minum ini." Kakek memberikanku segelas air putih. Lalu aku meminumnya sampai habis. "Kamu yang tenang, jangan panik. Tarik nafas dalam-dalam, lalu istighfar 3 kali." Aku menuruti perintah kakek. Dan aku beristighfar 3 kali, barulah jantungku mulai berdetak normal. "Kek, tadi aku melihat seorang bayi yang sedang digendong ibunya di bangku sebelah, dengan keadaan yang menyeramkan, Kek." "Bagaimana maksudmu, Dek?" "Bayi itu tak mempunyai bola mata, Kek. Lalu darahnya bercucuran dari mata sampai ke bawah, dan pipinya biru lebam. Aku takut, Kek, dan aku masih saja terbayang-bayang sama wajahnya." Aku pun menangis dan menutup mataku. Kakek sejenak diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Selang beberapa detik, Kak Jasmine datang. Sepertinya acaranya sudah selesai. "Dek, ada apa denganmu?" Aku memeluk Kak Jasmine dan aku pun bertanya-tanya lagi. Aroma Kak Jasmine harum bunga melati yang sangat menyengat, menusuk hidungku, dan aku pun merasakan sesuatu yang berbeda ketika aku memeluk Kak Jasmine. Tapi aku tak mau berpikir macam-macam, dan aku langsung menceritakan kronologi yang terjadi padaku tadi. "Itu hanya halusinasi kamu, Dek, karena kamu sudah hampir 3 hari tersesat di gunung ini." "Ah, halusinasi gimana sih, Kak? Aku sadar kok, dan aku juga sedang menonton kakak menari." Lalu kakek mencoba mengajakku sholat Isya berjamaah, agar aku bisa tenang dan tak panik lagi. "Lebih baik kita sholat Isya dulu, besok baru kakek jelaskan ke kamu." "Iya, Kek." Kami bertiga pun melaksanakan sholat Isya berjamaah. Suara kakek sangat merdu sekali dan membuatku merinding. Aku teringat dengan suara para kiai terkenal yang sering kudengar suaranya di murotal handphoneku. Selesai melaksanakan sholat Isya, aku pun segera tidur ditemani oleh Kak Jasmine. Aku tidur berdampingan dengannya. Aku tak ada rasa takut atau apapun, karena aku sudah menganggap Kak Jasmine adalah kakakku sendiri yang sudah menolongku di Gunung Lawu ini. Aku pun mulai memejamkan mata, dan kulihat Kak Jasmine sudah tertidur pulas. Sepertinya dia kelelahan sekali usai acara adat tadi. Aku masih belum bisa nyenyak, dan aku masih terbayang wajah si bayi tadi yang begitu seram. Namun, aku berusaha untuk membuang jauh-jauh bayangan itu. Aku melantunkan sholawat Nabi sambil memejamkan mata, berharap aku bisa tidur nyenyak, dan besok melanjutkan perjalanan kembali ke rumah. Aku pun mulai terlelap dalam mimpi. Aku bermimpi bertemu dengan prajurit yang bergerombol lewat depan rumah kakek. Mimpiku seperti nyata sekali. Ada salah satu pemimpin prajurit itu yang menggunakan mahkota di atas kepalanya, dan bajunya seperti yang ada di zaman penjajahan dulu. Tubuhnya sangat gagah dan aku melihatnya terkagum-kagum. Dia menatapku dengan pandangan yang sangat serius. "Kamu harus keluar dari kampung ini. Aku akan menjagamu. Bangunlah, bangunlah." Tiba-tiba dia menunjukku dan berkata seperti itu. Aku pun kaget luar biasa. Sontak aku langsung bangun duduk di tempat tidur dan aku membuka hordeng jendela kamar. Namun di luar tak ada siapa-siapa dan masih sepi sunyi, tak ada satu orang pun yang lewat. Aku bingung apa maksud dari mimpi itu. Aku pun langsung keluar kamar dan kulihat Kak Jasmine masih sangat nyenyak tidurnya.
Aku melihat kakek sedang duduk di depan teras rumahnya. Aku mendekati kakek yang sedang melamun sendirian di depan. "Kakek, kok belum tidur sih? Kakek sedang apa sendiri di depan?" "Loh, kamu juga kenapa belum tidur, Dek?" "Kek, aku ingin pulang sekarang. Apa kakek bisa membantuku untuk mencari jalan keluar? Tadi aku bermimpi ada seorang prajurit menggunakan mahkota di kepalanya, dan beliau menyuruhku harus segera pergi dari sini, Kek. Beliau berkata akan menjagaku dan aku disuruh bangun dari tidurku tadi." "Kamu bukan mimpi, Dek, tapi itu nyata." "Nyata bagaimana, Kek? Maksud kakek?" Aku panik mendengar kakek bicara seperti itu. Ini sungguh di luar nalarku, dan aku tak mengerti sebenarnya ini di dunia apa yang sedang aku jalani. "Kek, tolong jelaskan kepadaku, Kek." "Dek, lebih baik kamu bereskan barang-barangmu sekarang ya. Kakek antarkan kamu pulang tapi hanya sampai bawah saja." Aku pun dengan semangatnya mengikuti perintah kakek. Aku rapikan semua baju-bajuku di kamar dan kulihat Kak Jasmine masih tertidur. Aku sengaja tak pamitan dengannya, khawatir mengganggu istirahatnya saja. Aku dan kakek pun berjalan menuju pintu gerbang yang awal aku lewati. Aku dan kakek melangkah menuju ke pintu gerbang. Aku memprediksi bahwa ini sudah jam 3 atau jam 4 pagi, karena suara ayam sudah terdengar kukuruyuk. "Kek, kita sholat subuh di mana? Sepertinya ini sudah waktu subuh ya, Kek." "Kita sholat di luar pintu gerbang aja, Dek. Yang penting kita keluar dari kampung ini dulu." Aku hanya diam saja menuruti perintah kakek. Aku berjalan di belakang kakek. Aku melihat ada beberapa orang yang sedang memandangku dari kejauhan. Mereka sedang melakukan aktivitas yang tidak kutahu itu kegiatan apa. Suasana begitu mencekam sekali, seperti ada kabut-kabut yang menghalangi pandanganku. "Dek, jangan menoleh ke belakang. Kamu fokus berjalan menatap ke depan saja." Kakek menyuruhku jangan menoleh ke belakang. Aku pun bingung, tetapi aku harus mematuhi perintah kakek baik ini. Aku berjalan dengan perasaan yang takut, dan bulu kuduku merinding sekali. Mengapa orang-orang itu menatapku dengan tatapan sinis seperti itu? Tanpa ada kata-kata yang keluar, kondisi begitu sepi sunyi. Namun, tiba-tiba aku mendengar seperti ada beberapa orang yang berjalan mengikutiku dari belakang. Aku pun gemetaran dan lapor ke kakek. Kek, sepertinya ada langkah kaki di belakangku, Kek. Aku takut." Lalu kakek berhenti sejenak dari langkahnya. Kakek menoleh ke arahku dan berkata, "Kamu jangan menoleh ke belakang. Kamu jalan duluan. Lurus saja, sesuai komando dari kakek di belakang. Jangan lupa lantunkan sholawat yang kamu bisa." "Iya, Kek." Aku pun berjalan di posisi paling depan, dan kakek di belakangku, menjagaku dari godaan-godaan yang tak diinginkan. Lalu sontak jantungku seakan berhenti. Seketika di hadapanku berdiri sosok wanita yang wajahnya sangat putih pucat, dengan memakai gaun berwarna merah panjang dan rambut terurai panjang sepinggang. Aku pun berhenti, dan kakiku bergetar hebat. Seluruh tubuhku merinding luar biasa. Dia tepat berdiri di depanku. Matanya menatapku sangat tajam. "Kek, ini siapa, Kek? Aku takut." Sontak kakek membacakan ayat kursi, lalu dilanjutkan dengan surat pendek dengan suara merdunya. Lalu wanita itu menghilang seperti kabut asap yang terbang melayang ke atas. Jantungku berdetak kencang. Berarti wanita itu hantu dong.
Dalam hatiku berkata sambil badan gemetaran hebat panas dingin. Dek, fokus ke depan. Kita bentar lagi melewati pintu gerbang kampung ini. Aku pun terus melangkah walau terasa berat dan gemeteran. Lalu dari arah depanku pula, sosok ibu-ibu yang menggendong bayi semalam itu berjalan di hadapanku ke arah samping. Aku hanya bisa menundukkan kepalaku sambil mulut komat-kamit membaca ayat suci Al-Quran yang aku bisa. Pasti ibu dan bayi ini juga hantu. Aku tak kuasa membuka mataku. Tubuhku gemetaran hebat ketika ibu itu lewat di hadapanku. Kakek sepertinya tahu bahwa aku ketakutan. Beliau melantunkan sholawat dengan suara yang keras. Tak usah hiraukan yang ada di depan dan di samping ya, Dek. Kita fokus berjalan ke depan saja. Jangan hentikan sholawat dan ayat suci Al-Quran. Kakek menyuruhku untuk fokus ke arah depan. Namun, mataku masih saja terpejam. Aku tak kuasa melihat makhluk-makhluk aneh di sini. Penglihatan dan perasaanku yang sekarang sangat berbeda dengan awal. Saat ini aku sangat peka dan merinding melihat orang-orang yang ada di kampung ini. Sedangkan waktu awal aku memasuki kampung ini, perasaanku biasa saja. Justru aku ingin berkenalan dengan mereka warga kampung Lawu. Aku mencoba untuk membuka mataku pelan-pelan, dan aku masih mendengar suara kakek melangkah sambil melantunkan sholawat Nabi dengan suara merdunya. Aku membuka mata pelan-pelan dengan hati yang berdebar-debar. Aku lihat di depan hampir sampai di pintu gerbang keluar dari kampung ini. Dan kulirik ke kanan kiri tak ada siapa-siapa. Hanya pohon rimbun saja yang mengelilingi kami. Sepertinya sudah masuk ke dalam hutan rimba tempatku tersesat kemarin. Dek, alhamdulillah kita sudah sampai di pintu keluar. Kita sholat dulu ya di sana. Kakek menunjukkan salah satu pos yang berbentuk seperti tempat posko. Hanya saja terbuat dari papan kayu. Pos ini terbuka dan hanya ditutupi atap dari kayu saja. Sumber air pun sangat deras di dekat pos ini. Kami menunaikan sholat subuh terlebih dahulu, agar hati ini tenang dan dipermudah perjalanan menuju bawah jalan raya. Ini adalah hari ketiga aku tersesat di Gunung Lawu. Di hari ketiga ini, aku ditemani oleh kakek yang baik hati, menjaga dan menolongku. Sehingga aku tak sendiri lagi jika ada sesuatu yang menakutkan muncul di hadapanku. Semoga aku segera menemukan jalan keluar bersama kakek malaikat ini. Setelah aku melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba aku menoleh ke belakang sana. Ada sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 15 orang. Dari kejauhan sangat gelap, jadi aku melihat hitam-hitam semua. Mereka berjalan menuju ke pintu gerbang kampung itu. Ketika mataku terus mengikuti gerak langkahnya, aku melihat pintu gerbang itu berubah menjadi hutan belantara yang dipenuhi pohon-pohon rimbun. Seketika aku syok dan kaget luar biasa. Tubuhku gemetaran hebat. Kek, kok kampung itu berubah menjadi hutan belantara, kek? Kemana hilangnya kampung yang tadi aku datangi? Dan rumah kakek pun di sana. Aku bertanya ke kakek, tapi kakek tak menjawab sama sekali. Aku menoleh ke samping, dan seketika jantungku hampir putus melihat kakek tak ada di belakangku. Padahal tadi kami melaksanakan sholat berjamaah di sini. Aku berteriak histeris memanggil kakek. Tubuhku gemetaran dengan rasa takut yang luar biasa. Kakek, kakek di mana? Jangan tinggalin aku sendiri, kek. Aku takut. Aku menangis sejadi-jadinya dan bertekuk lutut di pos ini. Aku bingung harus berbuat apa. Aku benar-benar sendiri lagi di tengah hutan ini. Seketika aku ingat pesan kakek tadi.
Jangan menoleh ke belakang, fokuslah ke depan. Tapi aku sudah melanggar perintah kakek. Aku menyesal dengan diriku sendiri. Aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Jika aku melanjutkan perjalanan ke bawah gunung, aku takut kesasar lagi. Tapi aku pun tak berani di sini sendirian, karena di belakangku pintu gerbang yang sebagian besar penduduknya adalah makhluk gaib. Jika siang hari, lokasi ini terlihat hanya pohon-pohon rimbun. Berbeda dengan kondisi malam hari, yang ramainya luar biasa seperti pasar malam, jika sudah masuk ke dalamnya. Ya Allah, apa yang harus ku berbuat agar bisa menemukan jalan keluar? Aku pasrah dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Tapi aku tak boleh putus asa, dan aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini agar aku bisa bertemu dengan salah satu warga yang bisa membantuku kembali ke rumah. Kek, maafkan aku yang sudah melanggar perintahmu. Kek, bantu aku menemukan jalan keluar ini. Aku berkata dalam hati, berharap kakek masih ada di sini. Aku pun tak tahu sosok kakek ini manusia atau bukan. Aku hanya menganggap kakek ini adalah malaikat yang dikirimkan untuk menjagaku. Aku tak tahu bagaimana nasibku jika tak ada kakek di perkampungan setan itu. Pasti aku sudah ditahan oleh makhluk-makhluk gaib di sana. Aku masih bersyukur karena bisa keluar dari perkampungan itu. Walau sekarang aku hanya seorang diri lagi menapaki terjalnya jalur di gunung ini. Aku harus bangkit dan aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungiku. Bismillah. Aku harus meninggalkan daerah ini dan harus yakin aku pasti menemukan jalan keluar. Aku pun berlari kencang menelusuri jalan setapak. Aku tak tahu harus mengambil arah yang mana. Aku mengikuti kata hatiku saja dengan mengikuti arah posisi matahari terbit. Jalannya turun landai, jadi aku harus bisa menyeimbangi tubuhku turun menelusuri dataran ini. Walau kadang aku terjatuh, tapi aku tak boleh lemah seperti aku yang dulu. Aku terus turun mengikuti jalan setapak itu dengan trekking yang cukup sulit. Bahkan kadang aku harus merangkak melewati jalur ini. Banyak semak belukar yang harus aku lewati. Dan terkadang kakiku berdarah tersangkut cabang-cabang pohon yang begitu semak. Nafasku sudah tersendat-sendat dan aku butuh istirahat sebentar untuk mengumpulkan tenaga lagi. Aku duduk di bawah terik matahari agar bisa menghangatkan tubuhku yang dingin ini. Ya Allah, aku hanya melangkah mengikuti kata hatiku saja. Semoga Engkau meridhoi setiap langkahku ini. Lindungilah hamba-Mu yang lemah ini ya Rob. Ampuni segala kesalahan hamba, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Hamba hanya manusia lemah yang tak ada daya upaya selain kekuatan dari-Mu ya Allah. Aku bersujud di bawah terik matahari sambil menangis terseduh-seduh. Aku memohon ampun jika sudah melakukan kesalahan, baik yang sudah aku lakukan ataupun yang masih terniat di dalam hatiku, sehingga aku mengalami ujian terberat ini dalam hidupku. Saat ini aku merasakan ajalku sudah tak lama lagi, karena hati yang begitu pesimis, tak mampu menjalani ini semua dengan sendiri. Sudah 3 hari aku belum juga menemukan tanda-tanda kehidupan. Air mataku terus mengalir di bawah terik matahari. Aku bersujud memohon ampunan dan memohon keridhaan ilahi, agar aku bisa diberikan kesempatan yang kedua kali untuk dapat memperbaiki diri. Tak terasa tubuhku lemas sekali, dan aku tak sadarkan diri di bawah terik matahari. Tubuhku terjatuh di tengah jalan setapak yang landai. Pikiranku melayang entah kemana. Aku tak sadarkan diri lagi. Aku terlelap dalam mimpi indah.
Dan di mimpiku kali ini, kakek mendekatiku dan memberikanku segelas air putih. Dek, minumlah air ini, dan kamu harus kuat, karena orang-orang yang menyayangimu sudah sangat menanti kepulanganmu. Kamu keluarkan bunga yang sudah kamu petik di Candi Cetok. Bunga itu masih kau simpan di kantong celanamu. Letakkan setangkai bunga itu di tengah-tengah semak belukar, lalu kamu bacakan ayat kursi 3 kali. Sontak aku kaget dan terbangun dari tidurku. Aku mimpi, tapi seperti nyata sekali mendengar suara kakek. Kek, kakek di mana? Aku menangis merindukan sosok kakek malaikat penjagaku. Aku mengingat pesan kakek di dalam mimpiku tadi. Ketika aku mengingat-ingat, aku pernah memetik setangkai bunga di Candi Cetok. Saat itu, aku baru saja turun dari bus, dan aku memotret bunga itu. Warnanya cantik sekali dan harum. Aku tak tahu itu bunga apa namanya. Entah mengapa, aku ingin sekali memetiknya. Lalu tanpa berpikir panjang lebar, aku memetik bunga itu setangkai dan menyimpannya dalam kantong celanaku. Aku baru sadar, tindakanku itu benar-benar salah besar, sehingga aku bisa mengalami kejadian ini. Aku meletakkan bunga itu di semak belukar, dan aku lantunkan ayat kursi sebanyak 3 kali sesuai yang kakek perintahkan. Aku memohon ampun, karena sudah lancang memetiknya begitu saja. Lalu tiba-tiba bunga tersebut seperti mengeluarkan asap, dan aku pun menjauhi bunga itu dengan perasaan panik dan takut. Akan tetapi tak ada sesuatu yang muncul, hanya seperti kabut saja yang terbang ke atas. Aku pun berpamitan, walau aku tak tahu pamit dengan siapa. Siapapun yang ada di gunung ini, aku memohon ampun dan tak akan mengulangi kelancangan seperti itu lagi. Kek, aku akan berusaha untuk mencari jalan lagi, supaya aku bisa kembali dengan selamat. Aku berbicara sendiri, berharap kakek mendengarnya, walau aku tak bisa melihatnya lagi. Ya Allah, tuntunlah langkahku memilih jalan yang benar. Aku memutuskan untuk melangkah mencari jalan keluar. Hatiku seakan semakin yakin bahwa aku pasti pulang dengan selamat. Aku seakan mendapatkan energi positif yang menggerakkan kakiku menjadi kuat berjalan. Padahal sebelumnya badanku begitu lemas. Bahkan aku putus asa bahwa aku akan meninggalkan dunia ini, dan jasadku akan terbaring di Gunung Lawu ini tanpa diketahui keluarga dan sanak saudara. Aku mengikuti kata hatiku untuk mencari jalan setapak yang mudah untuk dilalui. Aku berjalan dengan rasa semangat dan yakin. Aku mencoba untuk bernyanyi sendiri dan bersolawatan dengan keras. Itu adalah salah satu cara agar hatiku tenang dan pikiranku bisa fokus memilih jalan. Tiba-tiba di tengah perjalananku, aku mendengar suara burung sedang berkicau mengikuti langkahku. Dia terbang persis di atas kepalaku. Terkadang hinggap di pohon jika aku berhenti berjalan. Lalu dia terbang lagi dan aku mengikuti arah dia terbang. Aku sudah belajar survival, bahwa jika ada burung, maka itu bertanda baik, dan ikuti saja kemana dia terbang. Semoga ini adalah awal pertanda baik untukku. Burung itu sangat menarik warnanya, dan suara kicauannya pun sungguh indah. Aku merasakan kehadirannya seperti teman baru yang menemani perjalananku di Gunung Lawu ini. Terkadang aku mengajaknya ngobrol dan dia hanya menatap mataku sambil berkicau dengan merdunya. Sepertinya hari sudah sore, dan aku memutuskan untuk beristirahat sejenak sekaligus melaksanakan sholat asar. Aku selalu mengingat pesan kedua orang tuaku, bahwa dimanapun kita berada dan dalam keadaan genting sekalipun, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Pesan itu yang selalu terngiang-ngiang di telingaku,
Aku pun melaksanakan sholat asar dengan kondisi ala kadarnya. Burung cantik itu seketika diam, tidak berkicau lagi ketika aku sedang sholat. Dia hanya melirik ke arahku sambil memakan biji-bijian. Aku sangat bersyukur karena sampai saat ini aku masih bisa bertahan hidup di tengah-tengah hutan belantara. Sholat sujud syukur pun aku lakukan sebagai wujud terima kasihku kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat, aku melanjutkan perjalanan lagi, dan burung cantik itu masih saja mengikuti langkahku. Terkadang dia terbang ke depanku, dan terkadang di belakangku. Tiba-tiba, kurang lebih 20 menit aku berjalan, aku melihat dari kejauhan ada wanita yang memakai kebaya merah, berambut panjang, dan rok batik sepanjang betis. Semakin aku perjelas penglihatanku, semakin aku dibuat kaget luar biasa. Loh, kok wanita itu mirip dengan Kak Jasmine? Wanita itu berjalan ke arah kanan. Jalanan ini terdapat 2 cabang, kanan dan kiri. Aku ingin mengikuti kemana wanita itu pergi. Aku ingin memanggilnya, namun aku takut salah orang. Wanita itu membawa bakul berisi sayuran, tapi lagi-lagi aku dibuatnya bingung. Masa sih di tengah hutan belantara begini ada manusia yang mencari sayuran sendirian? Wanita pula. Hatiku semakin bertanya-tanya. Aku perlahan mengikuti langkah wanita itu yang benar-benar mirip dengan Kak Jasmine. Lalu tiba-tiba burung cantik itu berkicau dengan sangat kencang dan berbelok arah, berlawanan dengan langkah wanita itu. Aku bingung harus melangkah kemana. Namun lagi-lagi aku teringat Pituah mengatakan bahwa burung adalah pertanda baik dan belum tentu yang aku ikuti itu adalah manusia. Seketika tubuhku merinding dan aku berlari mengejar burung itu terbang. Aku terus mengikuti arah burung cantik itu terbang, dan dia hinggap di sebuah sumber air. Yang aku ingat, sumber air ini pernah aku temukan, dan aku baru tersadar bahwa ini adalah pos 3 di mana aku pernah foto bersama Kak Andi. Aku sangat terkejut, kenapa tiba-tiba aku sudah sampai di pos ini, tepat di sebuah gubuk yang pernah aku duduki bersama teman-teman. Tak terasa air mataku menetes. Dada ini terasa sesak sekali. Rindu akan kebersamaan dengan sahabat-sahabatku, terlebih dengan pria yang sangat aku sayangi, yaitu Kak Andi. Kabar mereka gimana ya sekarang? Apa mereka juga merindukanku? Aku melamun dalam hayalan seakan mereka berkumpul di sini menyambut kedatanganku. Aku merasakan begitu sedihnya hati ini karena bisa sampai di pos 3. Langkahku hanya mengikuti apa kata hati ini saja, dan bersyukurnya aku ditemani oleh seekor burung cantik yang membantuku untuk mencari jalan keluar. Tak terasa matahari sepertinya mau terbenam, dan aku belum melaksanakan sholat asar. Aku pun mengambil wudhu dan membersihkan diri. Aku membasuh wajahku yang sudah beberapa hari tak tersentuh air. Masya Allah, rasanya luar biasa segar dan seakan mataku terbuka lebar bahwa aku akan segera kembali ke rumah. Aku yakin dan sangat yakin. Aku melaksanakan sholat asar di pos 3, di sebuah gubuk kecil yang hanya terlindungi oleh papan kayu saja. Tak ada pintu yang menutupi. Aku khusyuk menjalankan sholat. Aku bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikanku petunjuk untuk dapat keluar dari Gunung Lawu ini. Tak terasa air mataku mengalir deras saat sujud terakhir. Aku merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah dekat denganku dan begitu sayangnya denganku, sehingga aku masih bisa bertahan hidup sampai saat ini. Seusai sholat, aku menyegarkan mata dengan pemandangan yang sangat indah, sambil menyaksikan matahari terbenam yang terlihat dari gubuk kayu pos 3 ini. Aku duduk sambil bersandar dengan posisi kaki diluruskan.
karena rasanya kakiku kram sekali. Aku memanggil burung cantik yang sedang hinggap di batang pohon sambil memakan biji-bijian. Aku mencoba mendekatinya dan ingin sekali memegang bulu indahnya. Namun sepertinya dia tak mau diganggu. Lalu dia pun berpindah tempat. Aku tersenyum meledeknya sambil memberikannya makanan. Dan kulihat di sini banyak sekali buah murbei. Seketika aku merindukan sosok Kak Andi yang memotretku ketika aku sedang memakan buah ini. Aku sangat menyukai buah ini. Lumayan untuk mengisi perutku yang kosong. Hari pun sudah mulai gelap dan aku memutuskan untuk bermalam di pos 3 ini ditemani oleh burung cantik. Sepertinya maghrib sudah tiba. Aku menggabungkannya dengan waktu Isya karena aku tak tahu ini jam berapa. Aku seakan sudah mulai terbiasa hidup di hutan. Ini sudah hari keempatku menjadi orang hutan, dengan pakaian yang kotor sekali dan celanaku banyak yang robek-robek. Aku terlihat bukanlah Arumi yang dulu, yang putih bersih dan selalu memakai make up. Masih bisa bertahan hidup pun aku sudah sangat bersyukur. Tak memikirkan bagaimana penampilanku sekarang. Yang ada di pikiranku hanya ingin kembali ke rumah dengan selamat. Setelah aku mengerjakan sholat, aku merebahkan badanku di pos 3. Aku mencoba menutup mataku dengan tas ransel, dan aku tak mau melihat di luar sana yang mengelilingiku. Karena kondisi di sini benar-benar gelap gulita. Hanya terdengar suara-suara binatang liar saja yang ku tak tahu jenisnya apa. Tiba-tiba burung cantik itu terbang ke sampingku dengan mengeluarkan kicauannya yang begitu merdu. Mataku pun melirik ke arahnya. Lalu dia menatapku dalam-dalam. Dan aku pun tersenyum dan berkata dengannya, "Temani aku sampai bawah ya besok. Jangan tinggalin aku. Ikut aku pulang ya. Aku akan merawatmu sepenuh hatiku. Sekarang kita tidur dulu. Besok kita lanjutkan perjalanan lagi." Lalu dia hanya berkicau merdu mendengar aku mengucapkan kata-kata itu. Aku pun perlahan memejamkan mata dan menutup wajahku dengan tas ranselku. Sekejap aku langsung terlelap dalam tidurku. Badanku sudah lelah sekali dan aku berharap besok bisa segera sampai di bawah. Karena yang aku ingat trek dari pos 1 lalu ke pos 3 hanya lurus saja mengikuti jalan setapak. Tak ada jalan persimpangan seperti di atas. Aku nyenyak sekali dan ku dengar si burung cantik itu pun sudah tak berkicau lagi. Hanya sesekali saja. Mungkin dia tidur juga. Selang kurang lebih 4 jam aku tertidur. Aku kembali dikagetkan oleh suara wanita menangis terseduh-seduh. Mataku langsung melotot dan wajahku masih bersembunyi di balik tas ransel. Aku tak mau membuka wajahku dan tak mau melihat ke arah luar yang dikelilingi oleh pohon rimbun semak belukar. Suara tangisan itu seperti tak asing di telingaku. Tapi entahlah, aku tak mau berpikir panjang lebar dan aku berusaha untuk selalu bersolawatan untuk mengurangi rasa takutku ini. Memang benar, tubuhku tak bisa dibohongi. Merinding luar biasa, karena tak mungkin di tengah hutan belantara ada manusia yang menangis terseduh-seduh tengah malam seperti ini. Ketika aku sedang bersolawat, tiba-tiba pikiranku melayang, dan tubuhku seakan bergetar, serta mataku tak bisa terbuka. Tubuhku terasa kaku sekali, berteriak pun tak bisa. Mulutku seakan terkunci. Tapi telingaku masih dapat mendengar suara tangisan itu, dan suara burung itu berkicau kencang. Ya Allah, kejadian apa lagi yang menimpaku? Aku seperti ada di dalam mimpi, namun telingaku masih mendengar nyata yang ada di sekeliling. Aku melihat ada Kak Jasmine di samping pos ini, dan dia mendekatiku. "Dek, kembalilah ke rumahku. Kakek mencarimu dan menyuruhmu agar tinggal bersama kami." "Aku mau pulang bersama keluargaku, Kak.
Dan aku tak mau kembali ke kampung itu, karena aku tahu kampung itu adalah kampung setan, dan warganya semua adalah makhluk gaib semua. Aku masih ingin hidup, Kak. Aku masih ingin memperbaiki diriku, dan Allah pasti melindungiku sampai aku kembali ke rumahku dengan selamat. Lalu tiba-tiba tanganku ditarik kencang oleh Kak Jasmine. Dia seakan memaksaku untuk ikut bersamanya kembali ke pasar setan itu, dan aku tetap menolak dan menarik tanganku kembali. Aku merasa bukan aku yang marah, seperti ada kekuatan yang muncul dalam diriku. Sontak aku membacakan ayat kursi dengan suara yang benar-benar kencang, seperti bukan suaraku. Aku tak merasa takut sama sekali dengan Kak Jasmine. Seketika dia menghilang begitu saja tak tahu kemana. Aku pun seperti kehilangan kesadaran dan tak tahu lagi apa yang terjadi. Aku seperti tidur pula sekali setelah dia menghilang. Telingaku sudah tak mendengar apa-apa lagi. Aku merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Aku merasakan pula kesejukan dalam tubuh ini. Benar-benar suasana ini tak pernah aku alami sama sekali sebelumnya. Aku merasakan sudah berjam-jam dalam suasana nyaman ini. Seperti tidur nyenyak tanpa bermimpi dan tanpa diganggu oleh siapapun. Mungkin tubuh ini sudah terlalu lemah dan terlalu capek menghadapi berbagai macam tragedi selama di Gunung Lawu ini. Gunung yang sudah lama aku impi-impikan ternyata berujung maut. Syukur saja aku masih bisa bertahan hidup sampai saat ini. Allah masih sayang kepadaku, dan aku masih diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Sontak aku kaget luar biasa ketika telingaku mendengar banyak suara asing. Namun mataku masih saja tak bisa dibuka. Entah mengapa seperti terkunci. Tubuhku pun seakan tak bertulang, tak bisa digerakkan sama sekali. Aku mencoba untuk memutar otakku dan fokus mengingatnya. Aku kaget dan mataku langsung melotot. Tubuhku seperti kejang-kejang hebat. Lalu ada seseorang yang aku lihat memakai peci putih dan baju koko putih memegang tanganku sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku tak kenal dengannya, sangat asing sekali. Tak lama kemudian, tubuhku mulai berdamai. Aku lemas dan sekejap bersandar di pangkuan bapak tersebut. Aku tersadar dengan tubuh tak berdaya dan mata sayup bahwa aku ternyata ditemukan oleh salah satu warga di tepi air terjun yang pernah aku lewati ketika awal pendakian. Kondisiku saat itu sedang tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku memeluk bapak malaikat itu sambil menangis terseduh-seduh. Dadaku terasa sangat sesak sekali. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Dek. Aku dibawa oleh sekelompok warga ke rumah bapak tersebut. Aku belum bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis terseduh-seduh. Aku masih terasa seperti mimpi. Aku mencari seekor burung cantik itu yang sedari tadi tak kelihatan. Kamu di mana, cantik? Ayo ikut bersamaku ke rumah. Aku berteriak mencari-cari burung itu. Lalu warga yang membawaku terheran-heran dan bertanya, si cantik itu siapa, Dek? Dia adalah seekor burung, Pak, yang sudah menjagaku dan memberikanku jalan keluar dari gunung ini. Burung, Bapak menemukanmu tadi sedang pingsan sendirian di bawah air terjun persis. Bapak tak melihat burung itu, Dek. Ternyata burung itu sudah terbang entah kemana. Aku menangis mengingat jasanya yang begitu besar. Ingin sekali aku merawatnya. Namun sepertinya dia memang penghuni di gunung ini. Dan dia memang ingin hidup bebas tanpa aku kurung di rumah. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mengirimkan sosok kakek dan seekor burung ajaib untuk menolongku dari kesesatan ini. Aku lanjut dibawa ke rumah warga untuk segera ditangani, karena luka di kakiku dan tanganku cukup parah.
Banyak sekali darah bercucuran. Di kepalaku juga ada darah yang bercucuran seperti habis jatuh dari ketinggian. Tapi aku tak tahu kejadian apa yang sudah menimpaku ketika malam itu. Aku hanya mengingat terakhir Kak Jasmine memaksaku untuk ikut kembali ke rumahnya bersama kakek. Yang aku sadar itu kampung setan. Semua penduduknya makhluk gaib yang menyerupai manusia. Kurang lebih 1 jam aku tiba di rumah bapak tersebut. Dan aku melihat dari kejauhan ada sosok yang sangat aku rindukan, yaitu kedua orang tuaku dan sahabat-sahabatku, Kak Andi, Rika, Rudi, dan Fajar. Aku masih digandeng oleh beberapa warga, karena kakiku belum bisa berjalan, penuh dengan luka dan celana sobek-sobek. Mereka berlari kencang sambil menangis sejadi-jadinya. Mereka memelukku dengan sangat erat, dan dadaku sungguh sesak sekali. Air mataku menangis derasnya. Aku tak mampu berkata-kata. Hanya air mata yang bisa aku tunjukkan. Dek, kamu sudah kembali. Ibu seperti mimpi Dek bisa bertemu dan memeluk kamu lagi. Ibuku menangis sesak sambil memeluk erat tubuhku. Beliau sangat sedih. Dengan suara terbata-bata dan matanya pun aku lihat lebam. Mungkin beliau menangis terus memikirkan kondisiku. Dek, ayah kangen sekali dengan kamu. Alhamdulillah, Allah masih melindungi kamu, Dek. Ayahku pun menangis terisak-isak. Suasana begitu tak terkendali. Terlebih lagi ketika aku melihat wajah Kak Andi yang bercucuran air mata tanpa berkata-kata. Kak Andi memelukku erat sekali. Aku hanya meneteskan air mata, belum bisa berkata apa-apa. Dadaku masih sesak. Arumi, aku seperti mimpi bertemu lagi. Sudah hampir 1 bulan, kami tak jua menemukanmu. Kak Andi terus-terusan memelukku seakan tak ingin aku pergi lagi. Aku tak kuasa membendung air mataku. Aku menangis terisak-isak, merasakan kerinduan yang sangat mendalam dengannya. Pria yang aku cintai secara diam-diam ternyata sangat mengkhawatirkan kondisiku. Arumi, aku tak bisa hidup tanpamu. Aku takut kehilanganmu lagi, Rum. Aku sangat mencintai dan menyayangimu dengan sepenuh hatiku. Ucapan Kak Andi seakan mengalirkan energi positif dalam diriku. Aku merasa ada kekuatan yang muncul dalam diriku. Aku tak menyangka selama ini Kak Andi juga mencintaiku. Dia mengecup keningku dengan perasaan yang begitu mendalam sambil bercucuran air mata. Tiba-tiba tim medis dan polisi datang mendatangiku. Mereka mengobati lukaku dan menginterviewku guna untuk memperoleh informasi penyebab tersesatnya aku. Aku belum bisa menjelaskannya sekarang. Hatiku masih terasa sangat sesak sekali. Tim medis pun membersihkan luka yang ada di kaki dan tanganku. Aku melihat semua teman-temanku masih saja menangis sambil memandangku dengan wajah sedih. Satu kata pun aku belum bisa berbicara. Seakan mulutku terkunci rapat. Aku masih syok dan masih takut mengingat semua kejadian yang menimpaku selama tersesat. Aku butuh waktu untuk beristirahat dahulu, memulihkan otak, pikiran, dan tubuhku. Selang beberapa menit, aku pun tertidur pulas karena efek obat tidur yang diberikan oleh tim medis. Berharap aku bisa beristirahat dan kembali pulih. Saat itu jam menunjukkan pukul 10 pagi dan aku terbangun di jam 2 siang. Cukup lama aku tidur pulas. Tubuhku sudah merasa agak fresh dan lukaku sudah lumayan kering. Itu pun aku dibangunkan oleh ibu dan ayah untuk makan siang karena aku sudah lama tak makan nasi dan lauk pauk. Tubuhku sudah bersih dan wangi. Karena beberapa jam aku sengaja mandi untuk membersihkan semuanya. Kami pun makan bersama di rumah warga di jam 2 siang. Sahabat-sahabatku masih setia menunggu dan merindukan suaraku. Aku memang masih saja diam. Sampai selesai makan,
Aku memberanikan diri untuk berbicara 1-2 kata. Aku tak menyangka bisa kembali lagi, Bu, berkumpul dengan ibu, ayah, dan teman-teman. Iya, ibu pun sama, Dek. Kamu sudah 1 bulan menghilang, dan usaha kami selalu nihil mencari kamu. Tak ada satupun polisi dan tim-tim sukarelawan yang menemukanmu. Aku kaget luar biasa mendengar ucapan ibu bahwa aku menghilang sudah 1 bulan. Yang aku hitung saja hanya 5 hari aku tersesat di Gunung Lawu ini. Loh, 1 bulan, Bu? Aku menghitungnya hanya 5 hari, Bu, pas terpisah dari teman-teman di padang savana itu. Teman-temanku kaget semua. Sudah 1 bulan, Arumi cantik, ucap Rika. Iya, Rum, sudah 1 bulan kamu menghilang. Kami sudah hampir putus asa mencarimu, ucap Kak Andi. Ternyata aku dibawa ke dalam dimensi makhluk gaib selama 5 hari. Dan jika dilihat dari dunia nyata, aku menghilang sudah sebulan lamanya. Masya Allah, sungguh waktu yang tidak sebentar. Lagi-lagi aku sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan dan keselamatan sampai aku bisa berkumpul lagi dengan orang-orang yang aku sayangi. Aku pun memberanikan diri menceritakan semua kronologi tersesatnya aku dan kejadian-kejadian yang aku alami. Aku melihat semua keluarga, kawan-kawan, dan warga-warga yang mendengar ceritaku masih tak percaya. Wajah mereka seakan-akan penuh dengan tanda tanya. Aku bercerita apa adanya yang aku alami selama tersesat di Gunung Lawu. Ketika aku sedang bercerita, tiba-tiba Bapak Malaikat yang menemukanku di bawah air terjun angkat bicara. Ternyata beliau adalah tokoh agama di daerah sekitar Gunung Lawu ini. Pantes saja, kelihatannya sangat berwibawa sekali. Saya mengakui di Gunung Lawu ini memang ada kehidupan abnormal yang di luar nalar manusia. Semua itu Allah yang menciptakan, dan kita sebagai manusia hanya wajib mengakui bahwa makhluk gaib itu memang ada. Seperti yang Arumi ceritakan, bahwa masuk ke dalam perkampungan dan pasar setan. Pernyataan Pak Haikal membuatku semakin yakin bahwa aku memang sedang berada di alam gaib, di mana keberadaanku tidak bisa dilihat dan didengar oleh manusia. Aku berada di dimensi yang berbeda dengan manusia. Pantes saja, aku tak bisa ditemui selama sebulan. Aku pun bercerita mengapa aku bisa mengalami ujian terberat ini. Karena semua berawal aku memetik setangkai bunga berwarna cantik di sekitar Candi Cetok, yang tak ku ketahui ternyata ada penunggunya di dalam bunga tersebut. Loh, memang waktu kita foto-foto bunga itu kamu memetiknya, Rum? Aku tak melihat kamu memetiknya, tanya Rika. Iya, Kak. Entah mengapa aku tertarik untuk memetiknya. Lalu ku simpan di kantong celanaku sampai aku pun lupa bunga itu masih ada di kantong celanaku. Aku pun menceritakan sosok kakek yang sudah menjagaku selama di Gunung Lawu. Warga bilang bahwa kakek itu memang dahulunya adalah kiai hebat yang berilmu seperti Wali Songo. Beliau sering muncul untuk menolong pendaki dari bahaya. Tentunya para pendaki yang baik, yang rajin sholat dan sering bersolawat. Pasti beliau datang dan melindunginya. Aku pun sangat terharu bisa bertemu dengan sosok wali seperti beliau. Sujud syukur kuucapkan karena tak semua orang bisa mengalami sepertiku. Saat itu, Kak Andi pun mulai bercerita tragedi di padang savana saat aku terlepas dan terjatuh sendirian. Rum, saat di padang savana lalu, kakak bukan bermaksud meninggalkan kamu dan melepas tanganmu, tapi kakak merasakan bahwa kamu masih bersama kami. Tanganmu pun masih kakak pegang sampai menuju tenda di pos 5. Tiba-tiba ketika aku menoleh ke belakang, kamu sudah tak ada dengan kita. Aku pun tak tahu tangan siapa yang tadi aku genggam.
Aku tak merasakan lebih fokus tangan itu. Yang aku rasakan hanya ketakutan luar biasa mendengar langkah kaki besar itu mengejar-ngejar kita. Aku dan teman-teman yang lain pun tak mendengar sama sekali suara kami berteriak, Rum. Ucap Kak Andi. Iya, Rum. Aku pun gak dengar sama sekali kamu minta-minta tolong. Ucap Fajar. Ternyata aku sudah diincar dari awal pendakian. Karena memang kesalahanku dengan lancangnya memetik bunga tanpa mikir efeknya seperti ini. Aku mencoba beristighfar dan memohon ampun serta tak akan mengulangi perbuatan yang sama. Rasanya aku tak akan berani lagi mendaki gunung. Rasanya trauma yang begitu mendalam masih menyelimutiku. Tak terasa waktu sudah sore dan kami pun memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Aku bahagia sekali bisa berkumpul dengan orang-orang yang aku sayangi. Aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Haikal dan warga sekitar yang sudah menemukanku dan merawatku dengan penuh kasih sayang. Kami pun kembali ke Jakarta dengan rasa haru dan bahagia. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.